Inilah ungkapan kerinduan kami Tuhan. Bukan hanya sebuah kerinduan tapi sebuah komitmen. Bahwa dalam hidup kami, apapun musim hidup kami, baik itu suka maupun duka, maupun dalam kelebihan maupun kekurangan, kami tetap menyembah Engkau Allah yang hidup. Sebab sukacita kami tidak berdasarkan apa yang kami miliki secara material, secara perasaan, tapi sukacita kami karena Yesus sudah mati bagi kami. Yesus sudah menebus dosa kami. Yesus sudah memberikan hidup yang kekal bagi kami. Itulah yang menguatkan setiap kami. Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang menolong hamba-Mu yang terbatas ini. Pakailah hamba-Mu dan setiap kami yang mendengarkannya. Bukalah hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu ini. Dan tolonglah Roh Kudus mampukan kami untuk mengerti dan juga memampukan kami untuk melakukan firman-Mu ini. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Baik, sekali lagi shalom. Bapak Ibu, kita bersyukur pada Tuhan pada hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan hari ini kita belajar di bawah satu tema, yaitu kabar baik bagi semua orang. Kabar baik bagi semua orang gitu. Nah, kita akan buka Alkitab kita di dalam Lukas 2, pembacaan kita dan pembahasan kita pada pagi hari ini terambil di dalam Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Bapak Ibu, saya akan tampilkan, saya baca ayatnya yang berwarna merah, Bapak Ibu warna hitam, sampai di dalam ayat 20 kita sama-sama membacakannya. Lukas 2 ayat 8 sampai 20, ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tanda bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala surga yang memuji Allah, kata. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihat apa yang dikatakan kepada mereka tentang anak itu, dan semua orang yang mendengarkan heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkan. Sama-sama, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya itu sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, berbicara mengenai kabar baik, maka setiap kita juga pasti merindukan sebuah kabar baik gitu. Kalau berbicara mengenai kabar, maka kabar adalah sebuah peristiwa yang terjadi dan dilaporkan kepada kita. Kabar itu tidak sama dengan nasihat atau perintah. Kalau nasihat dan perintah adalah mengungkapkan sesuatu yang belum terjadi. Tapi kabar adalah sesuatu yang sudah terjadi, begitu. Sesuatu yang tidak dapat diubah lagi, sesuatu yang tidak dapat ditambahi lagi, begitu, ataupun dibatalkan. Karena kabar itu sudah terjadi. Dan satu-satunya cara untuk kita bisa
salah satu-satunya hal yang dapat kita lakukan terhadap sebuah kabar itu yaitu kita meresponi kabar itu. Nah, kalau berbicara mengenai kabar, maka tadi saya sudah katakan bahwa kita itu senang dengan kabar yang baik. Kalau berbicara mengenai kabar yang baik, berarti ada kabar yang buruk, begitu. Ada kabar yang biasa-biasa saja, tergantung dari respon kita terhadap kabar itu. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, ini juga yang kita akan bahas bersama-sama di dalam perikop Lukas 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Ada 3 hal yang kita akan pelajari, yaitu yang pertama, apa sih kabar baik itu? Lalu yang kedua, kepada siapa kabar baik itu diberitakan? Lalu yang ketiga, bagaimana kita meresponi kabar baik itu? Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam bagian ini, apa isi kabar baik itu, maka saya rasa bahwa kita semua ini sudah tahu begitu, berbicara mengenai kabar baik itu, berbicara mengenai Natal, tentang ini. Bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kabar baik yaitu bahwa hari ini telah datang seorang juru selamat, telah hadir di dalam dunia, seorang juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bapak Ibu, dia tidak katakan bahwa besok atau lusa atau menunggu kabar manusia ini baik baru kabar ini datang, begitu. Karena ketika malaikat sampaikan bahwa ini adalah kesukaan besar untuk semua bangsa. Terjemahan lain dia pakai kata inilah kabar baik atau good news, kabar baik bagi semua orang. Dan di sini dikatakan bahwa hari ini kabar baiknya itu yaitu bahwa ada seorang juru selamat. Nah Bapak Ibu, ada 3 hal di dalam bagian ini yang dikatakan yang menggambarkan atau 3 gelar yang penting di dalam bagian ini. Yang pertama yaitu bicara mengenai juru selamat. Yang kedua berbicara mengenai Kristus. Dan yang ketiga berbicara mengenai Tuhan. Berbicara mengenai juru selamat, Bapak Ibu, kalau kita belajar dalam bahasa Indonesia, kata juru itu menunjuk kepada seseorang yang memiliki tugas atau fungsi tertentu. Betul ya, misalnya juru mudi, berarti tugasnya yaitu mengemudi kapal begitu ya. Atau tugas juru masak, berarti tugasnya memasak. Kalau juru minum, tugasnya ya menuangkan minuman, mempersiapkan minuman. Maka kalau kita berkata bahwa Yesus adalah juru selamat atau hari ini seorang bayi telah lahir bagi kita yaitu dia juru selamat, berarti tugas dan perannya yaitu menyelamatkan kita semua, menyelamatkan manusia. Karena itu visi utama Yesus Kristus datang ke dalam dunia yaitu untuk menyelamatkan setiap kita manusia yang berdosa. Yang kedua yaitu berbicara mengenai Kristus. Kristus itu berarti yang diurapi. Artinya bahwa Kristus itu Mesias yang dijanjikan Allah sejak lama. Jadi kelahiran sang bayi ini yaitu Yesus Kristus ini bukan sebuah karangan, bukan sebuah hal yang secara kebetulan. Tetapi ini sudah dinubuatkan sejak dahulu kala oleh para nabi. Di dalam perjanjian lama kita bisa melihat dalam Mika, di dalam Yesaya. Kita bisa melihat bahwa di dalam Mazmur juga kita bisa melihat bahwa ada sebuah janji tentang sang penebus itu, sang penyelamat itu akan datang. Maka kelahiran Yesus Kristus adalah sebuah penggenapan janji Allah. Lalu dia berkata bahwa dia bukan hanya juru selamat, dia juga bukan hanya Kristus, yaitu Raja yang diurapi yang sudah dijanjikan sebelumnya, tetapi dia adalah Tuhan. Artinya begini, bayi yang lahir ini bukan sekedar hanya seorang bayi yang mungil, seorang manusia biasa, tapi dia adalah Allah itu sendiri yang datang ke dalam dunia menjadi manusia begitu. Yang kita biasa kenal dengan inkarnasi gitu. Nah Bapak Ibu Saudara, inilah yang dikatakan tentang siapa itu kabar baik itu sendiri. Dialah Yesus yang menyelamatkan kita dari kebinasan kekal. Dialah Yesus yang setia pada janji tentang nubuatan itu, menggenapi nubuatan itu. Dan juga dia adalah Tuhan, satu-satunya Tuhan di dalam hidup kita yang dapat kita andalkan, yang dapat kita percayai. Inilah bagian yang pertama tentang kabar baik itu sendiri. Maka Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita, dalam iman kita percaya kepada Yesus. Yesus itu dia datang bukan sekedar untuk menolong kita keluar dari kemiskinan. Yesus itu bukan datang kepada kita untuk menolong kita supaya hidup lebih baik. Tidak.
Tetapi Yesus datang, dia tahu masalah terbesar kita. Itu masalah dosa yang harus diselesaikan oleh seorang manusia yang sempurna. Seorang manusia yang tidak bercela. Dan itulah Yesus. Allah menjadi manusia datang menyelamatkan kita. Hal yang kedua, itu kita belajar kepada siapa kabar baik ini diberitakan. Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam perikop ini, kabar baik itu bagi segala bangsa. Artinya apa? Artinya bahwa kabar baik ini kepada semua orang. Bukan hanya kepada orang-orang tertentu, tetapi kepada semua orang. Dan hal ini kita bisa lihat di dalam perikop yang kita baca, Bapak Ibu Saudara, bahwa kabar baik ini disampaikan bukan kepada raja. Pertama-tama bukan kepada raja, bukan kepada ahli Taurat, begitu orang-orang yang belajar firman Tuhan, firman Allah, kitab tentang Taurat Musa, begitu. Bukan kepada orang-orang Farisi yang setia melakukan setiap keagamaan itu, tidak. Tetapi bahwa kabar baik itu pertama-tama diberikan kepada orang-orang yang terpinggirkan, yaitu siapa? Para gembala. Oh oke, sorry, ini kok dia kembali ya. Warta GKKA Panakukang. Berikut tata cara memberikan persembahan. Oke, itu warta kabar baik gitu. Ini sepertinya kabar buruk ya. Bapak Ibu, memang kabar buruk itu sedikit membingungkan kita, membuat kita gelisah ya. Seperti ini kabar buruk gitu. Tapi kabar baiknya ini dia ya. Yaitu kabar baik bagi semua orang, yaitu gembala ini. Oke, kita fokus lagi. Bapak Ibu, pertama-tama kabar baik ini diberitakan kepada para gembala. Kalau kita baca dan kita renungkan bagian ini, para gembala itu mereka adalah kelompok-kelompok yang rendah dan dipandang hina. Kita tahu bersama bahwa para gembala itu bukan hanya secara status sosial mereka dianggap tidak layak, tetapi secara status agama, begitu, keagamaan atau keagamaan itu mereka sering dianggap sebagai najis karena pekerjaan mereka. Artinya begini, mereka merawat binatang, begitu, domba dan lain-lain begitu. Membuat tangan mereka kotor dan mereka itu tidak dianggap bahwa najis ketika datang ke bait Allah. Bukan hanya itu saja Bapak Ibu, bahwa para gembala ini mereka juga tidak punya sebuah kepastian atau mereka itu penuh dengan ketakutan. Di dalam pekerjaan mereka siang dan malam mereka harus menjaga kawanan domba itu, mereka harus berhadapan dengan binatang buas, mereka harus berhadapan dengan penjahat, pencuri yang ingin mencuri, merampok begitu. Binatang domba para kawanan domba mereka, dan mereka harus siap sedia untuk menjaga, dan ini pertaruhan nyawa. Jadi mereka itu hidup di dalam sebuah ketakutan. Bukan hanya itu saja, mereka ini tidak memiliki masa depan yang jelas karena kehidupan mereka itu bergantung kepada pekerjaan mereka, kepada apa yang mereka kerjakan. Dan kehidupan mereka itu sangat sederhana, kehidupannya itu sangat keras, dan juga mereka itu jauh dari penghargaan masyarakat. Boleh dikatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang tidak dianggap. Tetapi kabar baik ini datang kepada orang-orang yang tidak dianggap. Kabar baik, kabar sukacita ini pertama kali diberitakan kepada orang-orang yang dianggap tidak layak, orang-orang yang dianggap kalangan bawah. Kabar baik itu datang kepada mereka. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui bagian ini kita pelajari begini, belajar bahwa apapun latar belakang kita, apapun kondisi hidup kita, apapun yang sedang kita alami, Natal mengingatkan kita satu hal, bahwa Allah mengasihi kita tanpa syarat. Sekali lagi, Natal mengingatkan kita bahwa Allah mengasihi kita tanpa syarat. Jika Allah memilih para gembala, sekelompok orang yang tidak dia hargai, dianggap najis, yang dipinggirkan untuk menerima kabar pertama itu, maka setiap kita, tidak ada seorang pun yang terlalu berdosa, tidak ada seorang pun yang terlalu rusak, tidak ada seorang pun yang terlalu gagal untuk dikasihi Tuhan. Dan inilah kabar baik bagi setiap kita. Dan pesan ini juga disampaikan bagi setiap kita pada pagi hari ini. Bahwa tidak peduli seberapa berantakannya hidupmu. Tidak peduli seberapa berantakan kondisi hati kita. Tidak peduli seberapa buruk masa lalumu.
Tidak peduli seberapa jatuh kamu di dalam dosa. Hari ini, bayi Natal itu, Yesus Kristus dilahirkan bagi kita orang-orang yang berantakan. Inilah kabar baik bagi kita. Namun kabar baik itu Bapak Ibu Saudara membutuhkan sebuah respon daripada kita. Membutuhkan sebuah respon tindakan nyata dari kita. Dan ini kita bisa mempelajari di bagian ketiga. Respon para gembala ketika mendengar kabar baik ini. Mereka tidak hanya ketakutan, mereka tidak langsung berhenti pasif, oh biarkanlah saja begitu. Tetapi yang terjadi yaitu mereka bertindak segera. Ada dua respon. Yang pertama yaitu bahwa mereka bertindak. Lalu yang kedua yaitu mereka memuliakan Tuhan. Yang pertama yaitu mereka segera bertindak. Di dalam ayat 15b sampai 16 dikatakan bahwa ketika kabar baik itu disampaikan Allah melalui malaikat kepada para gembala itu, mereka langsung mengajak, marilah kita pergi ke Betlehem untuk menemui bayi yang lahir itu. Lalu yang kedua, mereka itu cepat-cepat mempersiapkan semuanya. Respon para gembala itu sangat jelas. Mereka tidak tinggal diam, mereka tidak pasif. Mereka juga tidak berkata nanti saja dulu. Atau mereka juga tidak berkata nanti lihat dululah keadaannya. Apakah perjalanan kita ini butuh waktu berapa lama, butuh apa. Atau kira-kira apa yang kita harus perlukan untuk berangkat pergi lihat sang bayi itu, tidak. Tapi dikatakan mereka cepat-cepat berangkat. Di sini kita bisa mempelajari bahwa respon kita juga harusnya seperti para murid ini. Para gembala ini, para gembala ini. Bahwa kita ketika mendengar kabar baik itu kita tidak sekedar hanya pasif saja. Tetapi ada sebuah tindakan aktif yaitu segera bertindak. Bapak Ibu Saudara, saya ingat 2020 waktu COVID melanda kita begitu. Pertama kali vaksin datang di Makassar kita berbondong-bondong. Betul ya. Kita berbondong-bondong lalu kalau tidak salah yang di Makassar itu pertama kali diadakan di hotel di Losari, saya lupa hotel apa. Lalu semua kita berbondong-bondong saling ajak, ada kabar baik nih, sudah ada vaksin, ayo kita pergi. Lalu pergi, katanya para pemuka agama harus duluan begitu divaksin begitu supaya bisa doakan. Oke lah begitu ya, puji Tuhan begitu. Jadi kita itu duluan tuh para hamba Tuhan diduluakan begitu ya, diduluankan gitu ya. Lalu setelah itu masyarakat yang lain. Tapi itu menjadi kabar baik. Akhirnya kita itu bisa beraktivitas, betul? Nah, kalau kita mendengar, yang saya mau sampaikan begini. Pada saat kita mendengar begitu ada kabar baik bahwa vaksin sudah ada. Lalu kita hanya diam, enggak apa-apa lah nanti vaksin masuk dalam tubuhku. Apakah bisa? Tidak. Ada sebuah tindakan nyata yang kita lakukan. Nah, di dalam iman kita kepada Yesus Kristus pun demikian. Bahwa kita memerlukan begitu, bahwa mengikut Tuhan itu membutuhkan sebuah tindakan, sebuah respon. Tetapi Bapak Ibu Saudara, respon yang kita lakukan bukan karena kita sendiri yang bertindak. Tetapi bahwa Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita untuk meresponi itu. Roh Kudus itulah yang membarui hati kita, menolong kita. Sehingga ketika kita mendengar kabar baik itu bukan sekadar hanya sebuah informasi yang didengar, tapi kabar baik itu mengundang kita, ada sebuah undangan yang harus kita tanggapi dan kita percayai. Nah demikianlah Bapak Ibu Saudaraku, di dalam iman kita di dalam Yesus Kristus, bahwa iman yang sejati itu selalu mendorong kita untuk melakukan tindakan yang nyata. Ini sangat penting. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan waktu para gembala ini mendengar kabar baik itu, mereka tidak menunggu semuanya jelas, tidak menuntut tambahan, tidak memastikan dulu apakah semuanya ini perjalanan mereka ini akan baik-baik saja. Tapi mereka melangkah karena mereka mendengar kabar baik itu langsung dari Allah melalui para malaikat itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, iman sejati, terus iman yang berani meninggalkan zona nyaman, iman yang berani mengambil resiko walaupun mungkin ditolak. Iman yang meskipun belum melihat hasil tapi percaya, itulah iman dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, hari ini ada dua anak Tuhan yang menyerahkan diri. Ada Oma Kuang
Betul ya Oma ya, Oma Kuang dan juga ada Austin. Hari ini mereka mengambil sebuah tindakan iman. Saya percaya bahwa ini bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka pintar, tetapi karena ini pekerjaan Roh Kudus bagi mereka. Dan tindakan yang mereka alami ini, yang mereka ambil adalah sebuah respon nyata bahwa mereka percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah juru selamat satu-satunya penolongnya, Tuhanlah adalah Allah yang berkuasa, Tuhanlah yang menyelamatkan mereka. Hari ini kita bisa melihat iman kedua anak kita ini. Dan ini juga berlaku bagi setiap kita. Setiap kita yang hadir pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, mungkin kita yang belum percaya. Hari ini jika kita mendengarkan firman ini, hari ini waktunya. Hari ini waktunya bahwa kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, bukan hanya percaya secara intelektual, percaya secara logika kita, tapi mempercayai seluruh hidup kita kepada Tuhan. Ada sebuah tindakan nyata, kita datang di hadapan Tuhan, kita berlutut dan kita sampaikan bahwa Tuhan, saya adalah orang yang biasa, saya adalah orang yang tidak layak, karena itu saya serahkan hidupku sepenuhnya kepada Tuhan dan biarlah Tuhan yang bekerja di dalam saya. Inilah sebuah tindakan iman yang nyata. Pesan ini disampaikan kepada setiap kita yang belum percaya. Hari ini waktunya, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, maka engkau akan selamat. Datang kepada Tuhan, maka engkau akan menerima pengampunan dosa. Engkau akan menerima hidup yang kekal. Tapi pesan ini juga disampaikan kepada kita yang sudah percaya. Jika kita sudah percaya Tuhan, sudah berapa puluh tahun, mungkin sudah belasan tahun, mungkin sudah dari kecil kita sudah percaya Tuhan. Tapi hari ini pesan juga sampaikan kepada kita. Apakah kita hanya percaya secara logika kita, secara pengetahuan kita saja, ataukah kita sudah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan? Dalam hidup kita siapa yang berkuasa? Dalam hidup kita siapa yang menjadi Tuhan atas hidup kita? Dalam hidup kita siapa yang bertakhta? Karena percaya Tuhan, bisa saja kita dengan mulut kita berkata bahwa kita percaya Tuhan, tapi sebenarnya hati kita menolak dengan sikap hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pesan ini bukan kepada orang-orang yang belum percaya, tetapi kita yang sudah percaya untuk mengkalibrasi hati kita, untuk membaharui hati kita, untuk terus percaya kepada Dia. Ini respon yang pertama, yaitu segera bertindak. Lalu respon yang kedua dari para gembala ini menarik. Mereka memuliakan Tuhan. Ayat terakhir yang kita sudah baca. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya itu sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa menarik dalam bagian ini bahwa ketika para gembala itu mendengarkan kabar baik itu, keadaan mereka itu belum berubah. Mereka itu tidak naik status sosial dari penjaga domba mungkin menjadi orang yang lebih terpandang lagi, tidak. Mereka juga kita melihat bahwa mereka juga itu akan kembali begitu kepada pekerjaan mereka. Mereka kembali ke ladang, mereka kembali kepada aktivitas mereka kembali menjadi seorang gembala domba seperti sebelumnya. Tapi dikatakan bahwa mereka itu kembali tidak dengan kosong. Mereka kembali memuji, memuliakan Tuhan. Tapi itu satu hal yang kita pelajari dari bagian ini. Bahwa walaupun keadaan mereka tidak berubah. Walaupun kondisi mereka tidak berubah. Tetapi hati mereka berubah. Hidup mereka berubah. Karena kabar baik itu menyentuh hati mereka. Kabar baik itu mengubah kehidupan mereka. Dan ini juga yang terjadi kepada kita. Ini juga yang terjadi kepada kita. Bahwa perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus itu harusnya memberikan kita makna yang baru di dalam hidup kita. Memberikan arah yang baru dalam kita menjalani hidup ini. Dan juga memberikan pengharapan yang baru di dalam mengikuti Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, Natal mengingatkan kita bahwa sukacita kita itu bukan terletak pada perubahan kondisi, pada keberhasilan, pada kenyamanan hidup. Tetapi sukacita itu lahir ketika kita berjumpa secara pribadi bersama dengan Tuhan Yesus. Aplikasinya untuk kita pada saat ini.
Bapak Ibu, seperti para gembala, setiap kita pun dipanggil untuk kembali dalam kehidupan kita dengan hati yang baru. Hari ini kalau kita mendengarkan firman Tuhan ini lalu kita pulang, kita tetap nabas akan menjadi nabas yang sama begitu. Tetapi yang berubah bukan nabasnya, bukan situasi rumahnya, tapi situasi hati. Hidup akan diubahkan. Demikianlah kita juga, setelah selesai dari gereja ini kita akan pergi kepada aktivitas, kita akan kembali kepada aktivitas kita masing-masing. Kita akan pergi kepada pekerjaan kita masing-masing di dalam tanggung jawab yang sama, tetapi bahwa dengan iman yang diteguhkan, pengharapan yang baru dan hidup yang memuliakan nama Tuhan. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pesan ini disampaikan kepada kita. Natal ini mengingatkan kita sekali lagi bahwa setiap kita ketika berjumpa dengan Tuhan itu harusnya ada sebuah perubahan hidup. Harusnya kehidupan kita itu memuliakan Tuhan. Harusnya itu arah hidup kita. Semuanya itu bukan tentang diri kita. Bukan tentang apa yang harus kita dapat. Bukan tentang kenyamanan hidup kita. Bukan tentang keberhasilan hidup kita. Tidak. Tapi tentang Kristus yang hidup di dalam kita, yang mengubahkan kita. Sehingga ketika kita dimanapun orang-orang bisa menikmati kehadiran Kristus di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya membaca bagian ini, ada satu hal yang menarik di dalam bagian ini. Ya, mintalah saya hapus ke depan. Ada satu hal yang menarik yang saya ingin kita melihat bersama-sama. Waktu saya membaca bagian ini, saya sempat diam lalu saya bilang, kenapa ya Allah itu memilih para gembala untuk menyampaikan kabar baik ini. Tadi saya sudah jelaskan bahwa kabar baik para gembala ini pekerjaannya itu mereka tidak layak, mereka tidak dianggap, mereka itu hidup di dalam ketakutan dan lain-lain. Tapi tugas utama para gembala itu apa? Menjaga domba. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara, domba pada zaman itu bagi orang Israel domba itu sangat penting. Mengapa? Karena domba itu dibawa ke bait Allah untuk dipersembahkan sebagai korban penghapusan dosa. Betul ya? Nah, kita lihat di sini ada sebuah benang merah, ada sebuah hal yang menarik di dalam bagian ini bahwa berita Natal itu diberitahukan kepada para gembala yang menjaga domba itu tidak secara kebetulan. Tetapi bahwa kita melihat begini. Ketika malaikat Tuhan memberitakan kabar baik ini kepada para gembala. Sebenarnya malaikat ini sampaikan kepada para gembala ini bahwa begini. Domba yang selama ini kamu jaga, domba yang selama ini kamu rawat untuk dipakai pembantaian nanti di bait Allah. Hari ini saya hadir sebagai domba yang disembelih di atas kayu salib. Allah ingin menunjukkan bahwa selama ini domba yang kamu jaga, kamu rawat ini adalah domba bayangan-bayangan Kristus yang akan datang. Dan ketika pesan ini disampaikan oleh para gembala, dia ingin sampaikan kepada para gembala bahwa korban sejati itu sudah datang ke dalam dunia. Yesuslah korban sejati. Dia memberikan dirinya bagi setiap kita. Dialah korban sejati sehingga hari ini kita tidak membutuhkan korban-korban lagi. Karena Yesus sudah memberikan hidupnya bagi kita. Dan ini yang disampaikan juga di dalam Yohanes 1 ayat 29. Bahwa lihatlah anak domba Allah itu datang ke dalam dunia menebus kita. Dan inilah kabar baik bagi kita semua. Kabar baik bagi kita semua bahwa selama ini Bapak Ibu Saudara kita melihat bahwa Yesuslah sang korban sempurna. Dialah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Di palungan sang anak domba ini tidak memiliki tempat. Dia terbaring di tempat yang hina. Tapi di kayu salib.
Sang domba itu tidak memiliki tempat. Dia tergantung antara langit dan bumi. Tidak ada tempat untuk berpijak. Hanya untuk kita yang berdosa. Dia yang kuat harus menjadi lemah. Agar kita yang lemah itu memiliki hidup yang kekal. Dan kematiannya itu bukan akhir dari segalanya Bapak Ibu. Pada hari yang ketiga, Sang anak domba ini bangkit dari kematian. Memberikan kita pengharapan bahwa di dalam Yesus Kristus ada pengharapan yang kekal. Di dalam Yesus Kristus ada pengampunan, ada kehidupan yang kekal. Dan tahukah kita Bapak Ibu Saudara, bukan selesai di dalam kebangkitannya. Tetapi bahwa ketika Kristus datang kedua kali, di dalam Wahyu dikatakan bahwa kita semua akan dikumpulkan. Sang anak domba itu akan merangkul kita. Dia akan menjadi gembala, dia akan memimpin kita. Dan akhirnya kita akan bersama-sama dengan sang anak domba, duduk semeja, makan bersama-sama di surga nanti. Ini sebuah karya agung Allah bagi setiap kita Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini sang korban sejati, anak domba Allah itu yaitu Yesus Kristus. Dia datang kepada kita. Dia datang kepada kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Dia ingin katakan seperti begini. Jangan takut. Ketakutan terbesarmu, hukuman dosa, keterpisahan dengan Allah, kematian kekal, semuanya telah kutanggung di atas kayu salib. Jika aku rela menyerahkan nyawaku bagimu untuk keselamatanmu, masakan aku, Yesus Kristus itu meninggalkan kita sendirian. Hari ini sang anak domba itu datang kepada kita dan berkata, jangan takut. Jika darahku itu cukup untuk menebus dosamu, maka hari ini anugerahku cukup untuk menopang hidupmu. Jika ia, sang domba itu, setia sampai mati bagi setiap kita, maka sang domba itu juga setia menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya di dalam setiap musim kita. Hari ini pertanyaan untuk kita renungkan. Jika demikian Bapak Ibu Saudara, pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Apakah benar sang anak domba Allah yang sudah diberikan bagi kita itu sudah sungguh-sungguh menjadi juru selamat, Raja dan Tuhan dalam hidup kita atau tidak? Bapak Ibu dalam menjalani kehidupan ini, apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus itu benar-benar adalah juru selamat saya? Ataukah selama ini kita diam-diam menjadikan diri kita sendiri sebagai juru selamat? Apakah kita menjadikan hal-hal yang ada dalam diri kita, yang kita miliki, uang, kemampuan diri, kepandaian, relasi, pencapaian, itu menjadi juru selamat kita? Kalau hari ini saya tidak dihargai, sepertinya hidupku ini tidak ada gunanya. Hari ini kalau saya tidak dihargai, sepertinya hidup ini hamba. Apakah demikian? Siapa yang menjadi juru selamat dalam hidup kita? Hari ini Bapak Ibu Saudara, jika Yesus adalah Raja kita, kita perlu bertanya dalam hati kita. Selama ini siapa yang bertakhta dalam hati kita? Siapa yang mengarahkan dan menentukan arah keputusan hati kita? Apa yang selama ini kita kejar? Apa yang selama ini kita prioritaskan? Apa selama ini yang menjadi tujuan hidup kita? Yang bertakhta dalam hati kita? Yang selalu, apa yang selama ini kita korbankan? Yang akhirnya menjadi Tuhan di dalam hati kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kabar baik untuk kita semua. Yesus datang bagi setiap kita. Dia menjadi Raja yang bertakhta, yang memerintah hidup kita. Sehingga apa yang dikerjakan oleh sang anak domba Allah ini menolong kita untuk bisa mensyukuri
apa yang Tuhan sudah kerjakan. Kita akan seperti para gembala yang tidak tinggal diam, tapi kita memuji dan memuliakan Tuhan. Karena sang anak domba Allah itu sudah nyata bagi kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Natal ini memberikan kita sebuah refleksi. Bahwa bukan sekedar apa yang kita ketahui tentang Yesus, tentang sang anak domba Allah itu. Melainkan siapa Yesus yang sesungguhnya di dalam hidup kita. Jika hari ini Bapak Ibu Saudara, kita merasa takut, kita merasa masa depan tidak pasti, kita merasa bahwa keadaan hari ini kita tidak bisa kendalikan, hidup kita mungkin terasa rapuh. Atau hari ini Bapak Ibu Saudara kita merasa takut, masa depan tidak pasti. Sepertinya bahwa keadaan ini tenaga kita seakan habis, doa kita terasa berat begitu. Doa terasa hampa. Ataukah hari ini kita merasa bahwa saya adalah orang yang paling berdosa. Kita dihantui oleh masa lalu kita, rasa bersalah kita. Atau jika hari ini kita yang datang dengan hati yang penuh harapan. Sepertinya kita hilang harapan karena jalan di depan sepertinya gelap, tidak ada jalan keluar. Hari ini kabar baik untuk setiap kita. Bahwa pandanglah kepada salib Kristus. Lihatlah sang anak domba Allah yang sudah disembelih di atas kayu salib untuk setiap kita. Ia adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Allah yang menopang kita setiap detik hidup kita. Setiap langkah kita di dalam kuasa dan kontrolnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pertanyaan untuk refleksi bagi setiap kita. Maukah kita sungguh-sungguh percaya menyerahkan seluruh hidup kita kepada anak domba itu. Dan datang dengan kerendahan hati untuk menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita berdoa. Bapa, hamba sudah selesai berbicara. Terima kasih untuk pengorbanan Yesus di atas kayu salib yang menolong kami. Untuk melihat bahwa di dalam Yesus Kristus kami memperoleh hidup yang kekal, dan itu kekuatan. Bukan hanya kekuatan, tapi itulah tujuan hidup kami. Bersama-sama dengan Engkau, sang anak domba Allah itu, di meja perjamuan di surga nanti. Menikmati sukacita bersama dengan Engkau. Bapa, hari ini hamba berdoa untuk jemaat-Mu yang mungkin hadir dalam pergumulan mereka. Ada yang bergumul mungkin untuk kondisi hidup mereka, bergumul untuk dosa-dosa, terikat dengan dosa-dosa. Ada yang bergumul dengan keluarga, relasi. Ada yang bergumul Tuhan untuk ekonomi di dalam keluarga mereka. Tuhan tolonglah. Tuhan berikanlah kami kekuatan untuk bisa melangkah bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Materaikanlah firman ini dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.